Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam ini kita lanjut lagi ya, pembahasan asal-usul sebutan mahasiswa pencinta alam. Nanti kita tutup dengan pernyataan Shogi itu. Pembahasan ini bertujuan untuk mencari tahu apa sesungguhnya yang dimaksud dengan pencinta alam. Kita ingin mencari tahu apakah dalam sejarahnya itu ada disampaikan pengertian ataupun definisi tentang pencinta alam. Untuk mencari tahu itu kita melakukan pencarian melalui perspektif ilmu sejarah, melalui perspektif sejarahnya sendiri itu. Kita mencari tahu di era pertama kali diperkenalkan kata pencinta alam, kita cari tahu di era 50 tahun 50 ke 60 kita cari tahu tidak ada. Kita naik 10 tahun ke depannya lagi, antara 60 ke 70 kita periksa. Di era mahasiswa pencinta alam, tidak ada juga di era 60-70, bahkan malah muncul istilah baru yaitu mahasiswa pencinta alam. Nah, di era mahasiswa pencinta alam tidak ada juga ditemukan definisi ataupun pengertian tentang pencinta alam. Malahan justru bertambah satu pekerjaan. Apa juga itu definisi atau pengertian dari mahasiswa pencinta alam? Nah, itu sudah dijelaskan gambaran peristiwa-peristiwa ya pada tahun 50, 60, 60, 70 kemarin di bagian 6B, ini sekarang 6C itu sudah dijelaskan. Dan tidak ada di dalamnya ditemukan definisi pencinta alam. Bahkan muncul lagi satu pekerjaan baru, ada istilah baru, mahasiswa pencinta alam itu. Nah, supaya lebih jelas, lebih teratur ya, jadi di bagian-bagian sebelumnya kita kumpul simpulan-simpulannya, baru kita lanjut bahas lagi itu. Jadi di setiap bagian kita review yang sebelumnya, jadi supaya tidak kehilangan jejak itu, karena tidak semua orang mengikutinya secara teratur. Mereka kadang mengikuti acak, nah itu, sehingga bisa terjadi gagal nalar itu. Demikian ya. Nanti bagian terakhir kita isi pernyataan Shogi yang sangat populer, yang banyak orang ikut tapi tidak ngerti apa itu pernyataannya sebenarnya. Nah, jadi masih tema 60-70. Sebelumnya jadi simpulan-simpulan ya. Kita periksa di era 1950 ke 1960. Apa yang kita temukan di situ? Pertama, untuk pertama kali diperkenalkan sebutan pencinta alam.
Sebutan pencinta alam itu ditemukan melekat pada satu organisasi. Jadi pertama kali juga ada organisasi pencinta alam. Itu tahun 50 ke 60, organisasi pertama ya. Ini bernama Perkumpulan Pencinta Alam ya. Pencetus atau yang memperkenalkan sebutan ini. Supaya lebih jelas, kita jangan pencetus ya. Yang perkenalkan atau temuan itu bernama Awi Bowo, seorang sarjana pertanian Universitas Indonesia. Peristiwa ini terjadi di Jogja, Oktober di Yogyakarta, bulan Oktober 1953. Ini yang kita temukan dalam mencari apa definisi atau pengertian pencinta alam melalui perspektif sejarahnya sendiri. Yang kita temukan adalah sebutan pencinta alam itu pertama kali ada dan ditemukan itu pada tahun 1953. Itu ditemukan melalui nama suatu organisasi kepencinta alam, kepencinta alaman yang bernama Perkumpulan Pencinta Alam. Yang memperkenalkan istilah ini, sebutan ini, yang penemunya sebutan pencinta alam itu bernama Awi Bowo. Beliau itu seorang sarjana pertanian dari Universitas Indonesia. Fakultas Pertanian dulu itu kemudian berubah menjadi Institut Pertanian Bogor. Peristiwa ini terjadi di Yogyakarta bulan Oktober tahun 53. Nah, di era ini tidak ada definisi. Nah, di bagian ini di kesimpulannya tidak ditemukan, tidak ada definisi tentang pencinta alam. Ataupun pengertian. Tidak ada ditemukan. Itu dalam pencarian kami, pencarian saya. Anda boleh mencari juga itu. Ya. Memang ada semacam catatan atau tutur bahwa ada itu, tapi dalam bahasa Belanda. Untuk bagian ini saya tegaskan, kami tidak menggunakan yang berbau Belanda, tidak. Karena tidak ada kosakata alam dalam bahasa Belanda itu. Itu tidak bisa diterjemahkan seenaknya itu. Jadi kita mengacu ke Awi Bowo, tidak ada definisi atau pengertian apa yang dimaksud pencinta alam saat pertama kali diperkenalkan. Itu kesimpulannya. Tetapi kita juga harus tahu dan menyadari bahwa yang memperkenalkan sebutan pencinta alam itu
bernama Awibowo. Artinya, kata pencinta alam itu, sebutan pencinta alam itu, terminologi pencinta alam itu, istilah pencinta alam itu adalah temuannya Awibowo. Hak kekayaan intelektualnya Awibowo itu harus dihormati itu. Karyanya Awibowo, karyanya orang itu yang kita pakai sekarang ini, yang banyak orang pakai itu. Sebelumnya tidak ada sebutan pencinta alam termasuk dalam kamus bahasa Indonesia, itu tidak ada itu. Jadi bukan Awibowo ambil ini sebutan dari kamus bahasa Indonesia itu. Ya, sekali lagi jangan terbalik caranya berpikir. Seakan-akan kata pencinta alam itu ada dalam kamus bahasa Indonesia kemudian diambil, enggak gitu. Awibowo yang memperkenalkan, nanti kamus bahasa Indonesia mengambilnya dan menulisnya gitu di KBBI itu. Jadi kita harus tahu diri gitu. Kita menggunakan karyanya orang. Itu. Harus tahu diri di situ. Karena di Indonesia ini umumnya cuma tahu pakai karyanya orang. Nah itu. Sudah karyanya orang yang dipakai, sombong lagi gitu. Banyak lagi celotehnya itu. Padahal bukan karyanya, tapi karyanya orang. Itu harus kita hormati kalau kita punya rasa malu gitu. Jadi hentikan itu. Berbangga-bangga menggunakan kata pencinta alam padahal bukan karyanya itu sebutan gitu. Itu nasihatnya itu ya, supaya belajar punya rasa malu itu. Nah, Awibowo tidak akan klaim itu, tidak. Bahwa ini temuan saya, tidak. Kita yang harus tahu diri gitu. Nah itu, terutama kita yang ada di Sulawesi Selatan itu. Awibowo itu bukan orang Sulawesi Selatan. Itu orang dari Pulau Jawa, mungkin orang Jawa itu. Jadi Awibowo sebagai orang Jawa yang menemukan sebutan pencinta alam, temuannya orang Jawa itu tegasnya, bukan temuannya orang Sulsel gitu. Jadi kita di Sulsel harus belajar untuk punya rasa malu gitu. Kita menggunakan temuannya orang, baru kita salah gunakan. Betul. Nasihatnya supaya kita belajar untuk punya rasa malu gitu. Nah, jadi meskipun tidak ditemukan, ada beberapa catatan penting yang harus kita hormati. Itu yang harus diperhatikan. Dan organisasi pencinta alam pertama di Indonesia, di bumi Indonesia ini adalah organisasinya Awibowo, yaitu organisasi perkumpulan pencinta alam itu. Perkumpulan, perhimpunan, nah, seperti itu. Tapi menjadi organisasi pertama. Sekalipun organisasinya Awibowo itu organisasi pertama di muka bumi Indonesia ini, Awibowo tidak pernah mengatakan kami organisasi yang pertama. Tidak pernah itu. Sementara di Sulawesi Selatan itu sering didengar itu. Kami organisasi pertama. Sementara yang bikin itu istilah, yang punya organisasi pertama, diam-diam saja gitu. Di Sulsel, wah itu, kami yang pertama, kami yang besar itu. Apa gunanya itu? Sudah begitu kalau ditanya soal pencinta alam tidak bisa menjawab. Itu memalukan namanya itu. Jadi untuk generasi ya, kemarin kami jelaskan, cerdas berpencinta alam ini fokus kepada generasi muda. Nah itu, generasi pejuang, pribumi pejuang diperuntukkan untuk itu. Semua live ini diperuntukkan untuk pribumi pejuang, bukan pribumi pengkhianat, bukan pribumi oportunis.
Bukan pribumi yang apatis, tapi untuk yang pejuang, mental pejuang itu. Jadi ini kilas baliknya, tidak ada ditemukan. Setelah itu kita beranjak lagi. Oh, mungkin periksa, mungkin ada di atasnya 60 ke 70. Nah, gitu. Dalam mencari tahu itu kita naik lagi satu tingkat. (1960) ke 1970. Kita cari tahu, apakah di era ini ditemukan sebutan pencinta alam? Setelah kita periksa, justru bertambah. Yang ada itu muncul sebutan mahasiswa pencinta alam. Justru muncul ini. Nah, kemudian, jadi pertama kali sebutan mahasiswa pencinta alam itu di era 60-70. Nah, di sini juga untuk pertama kali muncul organisasi mahasiswa pencinta alam. Untuk pertama kali melalui nama organisasinya, yaitu bernama Mapala Prajna Paramita. Fakultas Sastra UI. Ini organisasi mahasiswa pencinta alam yang pertama ada di bumi Indonesia, yang pertama ada di kampus Mapala Prajna Paramita. Organisasi mahasiswa pencinta alam yang pertama itu bukan tingkat universitas, tetapi tingkat fakultas. Itu yang pertama. Jadi yang tingkat universitas itu juga harus tahu diri gitu. Bahwa yang pertama ada itu tingkat fakultas, bukan universitas itu. Ini nanti ada hubungannya nanti dengan forum TWKM ini. Supaya tahu diri gitu. Bahwa bukan di tingkat universitas, melainkan di tingkat fakultas tuh. Nah, ketika kita cari tahu, justru muncul sebutan baru, yaitu mahasiswa pencinta alam. Nah, dan nama organisasi pertama yang menggunakan kata Mapala itu, ya ini Mapala Prajna Paramita, Fakultas Sastra UI. Nah, itu. Nah, ini terjadi di yang menggagas ini bernama Sohogi, penggagas ini. Penggagas ini atau gagasannya itu. Jadi ini gagasan dari Sohogi. Sohogi hanya menggagas perlunya dibentuk organisasi mahasiswa pencinta alam di kampus. Itu Sohogi hanya gagasannya, dibutuhkan itu. Tetapi nama Mapala, nama sebutan kata Mapala itu ide dari Profesor Mundarjito.
guru arkeologi Indonesia. Tahun kemarin sudah wafat beliau ya, Prof. Mundarjito itu. Dan didukung oleh Profesor Sumadio yang kemudian kalau tidak salah belakangan jadi rektor Universitas Indonesia itu. Tempatnya itu di Jakarta, di dalam kampus UI, kampus Universitas Indonesia. Terjadi pada tahun 1964 bulan Desember ini. Detailnya kemarin kan kita sudah jelaskan. Ini reviewnya saja ini. Jadi dalam upaya mencari tahu apa yang dimaksud pencinta alam, kita periksa di era tahun 60-70. Justru yang kita temukan ada yang baru, yaitu mahasiswa pencinta alam. Nah, ini apa lagi ini yang dimaksud mahasiswa pencinta alam? Apa pula ini definisinya ini? Apa pula pengertiannya ini? Gitu kalau caranya mikir itu. Kita selalu memulai apa definisinya itu. Bahkan pertama kali juga muncul organisasi mahasiswa pencinta alam di perguruan tinggi yang bernama Mapala Prasna Paramita Fakultas Sastra UI. Ini gagasan dari Sohogi, itu yang menggagas itu. Tetapi nama organisasi yang bernama Mapala, kata Mapala itu ide dasarnya, hasil karya intelektualnya Prof. Mundarjito dan Prof. Sumadio. Gitu. Belum ada di buku-buku, di kamus dimanapun sebutan-sebutan tentang mahasiswa pencinta alam. Tidak ada. Tidak ada juga di buku-buku, di literatur apa semua sebutan Mapala itu tidak ada. Mereka ini yang pertama kali menemukannya dan memperkenalkannya. Kita di era sekarang ikut-ikutan saja menggunakannya gitu. Nah, gitu. Sama juga cara berpikir Wibowo di era Wibowo. Sohogi ini yang punya gagasan, yang punya ide besar untuk bentuk organisasi mahasiswa pencinta alam di kampus. Tanpa Sohogi memulainya tidak akan ada hari ini organisasi mahasiswa pencinta alam di kampus. Ini titik awal sejarahnya mahasiswa pencinta alam. Jadi jangan cara berpikir, karena ada itu cara berpikir itu begini. Oh itu sejarahnya Sohogi, kami juga lain. Itu cara berpikir paling konyol itu. Anda tidak akan tahu ada mahasiswa pencinta alam kalau tidak ada yang memulainya itu. Kalau orang tidak peduli dengan ini, makin jelas. Orang yang tidak peduli dengan sejarah ya begitu. Orang yang tidak peduli dengan asal usulnya ya begitu. Dia cuma tahu pikirkan dirinya sendiri gitu. Dia tidak menghargai orang-orang sebelumnya. Seperti itu. Orang-orang seperti itu pasti dia tidak tahu. Kalau dia Islam, pasti dia tidak tahu itu sirah nabawiyah itu. Dia tidak peduli itu. Itu bawaan itu. Orang yang tidak peduli sejarah, kalau dia pernah bersahadat, maka dia tidak akan peduli dengan sirah nabawiyah, perjalanannya Rasulullah itu. Itu bawaan namanya itu. Pasti rendah pemahamannya soal itu. Jadi ini fakta, realitas fakta sejarah. Tergantung orang-orang ketika disodorkan dia kebenaran sejarah. Apa sikapnya terhadap kebenaran itu? Apakah mau jujur mengakuinya atau mau mengingkari itu sejarah? Mengkhianati sejarah, itu aja pilihannya itu. Dan kalau kita lihat wajah Indonesia saat ini, dipastikan lebih banyak pengkhianat sejarah itu. Seperti itu yang terjadi itu. Harusnya cukuplah di bidang lain orang mengkhianati sejarah.
Tapi untuk di kalangan kepencinta halaman tidak boleh jadi pengkhianat, harusnya gitu. Nah, gagasan ini dari seorang Sogi. Sogi ini dari namanya saja ketahuan ini. Ini bukan orang dari Indonesia, bukan salah satu suku pribumi Indonesia, bukan. Tapi ini dari Tionghoa ini, marga gitu dari Tionghoa itu. Suka tidak suka, kebenaran yang dimunculkan Sogi itu harus dihormati. Kita harus belajar melihat apa yang diucapkan orang. Bukan kita fokus kepada siapa yang mengucapkan. Karena kebenaran itu bisa muncul dari mana saja. Hal yang benar itu bisa muncul dari mana saja. Bahkan bisa muncul dari gonggongan seekor anjing, itu kebenaran. Jadi perhatikan apa yang diucapkan, bukan siapa yang mengucapkan. Gitu. Kalau kita mau hidup dengan hal yang benar. Semua yang hak, semua yang benar itu milik Islam. Kalau yang benar itu muncul di tetangga kita, muncul di mana saja, ambil itu kebenaran, jangan ditolak. Sekalipun yang sampaikan itu orang kita tidak kenal. Tapi kalau itu benar, rumus dasarnya itu, semua kebenaran itu milik Islam. Islam itu kan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala gitu. Itu milik Allah semua kebenaran itu. Dia bisa muncul di mana saja. Makanya perhatikan apa yang diucapkan orang, bukan siapa yang mengucapkan gitu. Jangan karena Sogi yang mengucapkan lalu kita pikir oh bukan pribumi Indonesia, tolak saja, enggak gitu. Tanpa Sogi tidak akan ada ini. Itu jujur kita akui itu. Kemudian organisasi kepencintaan di kampus, organisasi mahasiswa pencintaan pertama itu juga di era Sogi. Itu hasil gagasan Sogi. Itu harus diakui. Kita harus hormati. Ya, Anda memang perintis pertama gitu tentang organisasi mahasiswa pencintaan di perguruan tinggi. Kita harus hormati itu. Kita jaga itu. Karena dari mereka lah kemudian berkembang semuanya. Ini yang tidak pernah diajarkan ke generasi-generasi di Sulawesi Selatan itu. Maka muncul generasi yang buta sejarah. Ini yang mendorong mengapa live seperti ini terpaksa dibuka. Karena banyak organisasi mahasiswa pencintaan di kampus gagal menyampaikan hal ini kepada generasinya gitu. Dan sebutan Mapala ya. Jadi bukan mahasiswa pencinta tapi kata Mapala itu pertama kali digunakan juga di sini. Kata Mapala itu ide dari Profesor Mundarjito dan Prof. Sumadio. Penjelasan detailnya kan kemarin sudah. Jadi ini juga adalah hak kekayaan intelektualnya mereka. Itu harus dihargai itu. Era 90-an saya pernah surati mereka, email mereka itu. Saya sampaikan, iya, memang temuan Anda itu. Kan mereka pernah komplain itu. Di tahun 95 itu. Jadi mereka yang memperkenalkan sebutan ini gitu. Belakangan orang pada ikut-ikutan itu. Dan tidak ada di Kamus Bahasa Indonesia ini. Makanya di Pulau Jawa tidak ada organisasi yang bernama Mapala itu.
Di luar Jawa banyak itu. Ini bicara sejarahnya gitu. Nah, yang memberikan nama Mapala yang kemudian terakronim menjadi mahasiswa pencinta alam itu Prof. Mundarjito dan Prof. Sumadyo. Bukan mahasiswa yang bikin itu istilah, tapi dosen. Dosen yang memberi nama Mapala, mahasiswa pencinta alam, bukan Sogi, tapi dosen. Jadi dalam sejarahnya organisasi mahasiswa pencinta alam di kampus itu, sejarahnya organisasi mahasiswa pencinta alam di kampus, itu dukungan dosen sangat luar biasa. Ini juga perlu ditahu oleh dosen masa kini. Gitu. Jadi dulu ada suatu hubungan harmonis antara dosen dan mahasiswa. Ada hubungan harmonis para sivitas akademika. Gitu. Peristiwa ini terjadi di Jakarta, di kampus Universitas Indonesia tahun 1964 di bulan Desember, yang kemudian menjadi hari ulang tahunnya mereka itu. Nah, ini yang kita temukan tuh. Ya, silakan Anda juga riset gitu. Jadi kalau mau bicara, mau membantah, buka juga data risetnya gitu. Apalagi di kampus kan identik dengan seperti itu. Anda harus riset. Pertanggungjawabkan dalam satu seminar gitu. Jadi kita tidak membutuhkan celote-celote, keluar-keluar, riset, penelitian. Nah, itu baru benar. Itu tradisi kampus itu. Jangan dikhianati tradisi penelitiannya kampus gitu. Nah, ini simpulan-simpulan yang kita dapat di tahun 60-70. Dan ini seperti juga dengan Awibowo, ini juga ada tujuannya. Nah, kelima, apa tujuannya? Saya pindahkan ke atas, saya hapus ini ya. Jadi di sini pertama kali ini, pertama ada sebutan mahasiswa pencinta alam. Itu yang pertama. Kemudian pertama ada juga organisasi mahasiswa pencinta alam. Itu di kampus UI. Ketika ditanya apa tujuannya, ketika Sogi sebagai penggagas ditanya, apa tujuan Anda membentuk organisasi mahasiswa pencinta alam di kampus? Sogi menjawab dua, kemarin sudah jelaskan, nah ini cuma review. Untuk menjaga idealisme mahasiswa. Kita kalau membaca pernyataan Sogi gini, tujuan saya membentuk organisasi mahasiswa pencinta alam adalah untuk menjaga idealisme mahasiswa. Kita harus mikir apa yang terjadi di tahun 64 sehingga jawabannya Sogi seperti ini. Kita mikir. Berarti ada suatu peristiwa besar sampai ini harus diucapkan. Berarti logikanya idealisme mahasiswa di kampus UI itu sudah mulai pudar, mulai rusak. Untuk menjaga itu idealisme mahasiswa tidak rusak, tidak pudar, maka dibentuklah organisasi mahasiswa pencinta alam. Jadi organisasi mahasiswa pencinta alam itu diinginkan
menjadi indikator idealisme mahasiswa. Kalau mau cari mahasiswa idealis, datang ke organisasi mahasiswa pencinta alam. Kira-kira seperti itu logikanya. Berarti harus tercermin dalam kultur organisasi mahasiswa pencinta alam. Mereka itu adalah kultur idealis gitu. Kultur pejuang. Seperti itu. Jadi beda itu baca sejarah dengan membaca cerita masa lalu. Beda itu. Melihat sesuatu sebagai sejarah dengan melihat sesuatu sebagai cerita masa lalu itu berbeda. Ada cara membacanya gitu. Kedua, wadah perjuangan. Ini kata perjuangan ini harus dipahami baik-baik. Apa itu perjuangan? Jadi ada yang diperjuangkan oleh organisasi mahasiswa pencinta alam. Kata perjuangan ini tidak lepas dari konteks mahasiswa, kedudukan dan fungsi mahasiswa. Ini ada kata perjuangan. Makanya ditambah pergerakan mahasiswa. Jadi organisasi mahasiswa pencinta alam itu tidak boleh lepas, tidak boleh ingkar dari fungsi dan kedudukan mahasiswanya sebagai kontrol sosial, sosial kontrol, kultur kontrol itu bukan hanya sosial kontrol, tapi kultur kontrol. Kita tidak bisa melakukan sosial kontrol. Tidak bisa kita lakukan ini kalau kita tidak memahami kultur kontrol. Orang yang punya kultur kontrol yang bisa melaksanakan sosial kontrol. Tanpa ini tidak akan ada, ini omong kosong. Kenapa sosial kontrol sekarang melemah? Karena kultur kontrol sudah tercabut. Itu. Ini harusnya diwarisi organisasi mahasiswa pencinta alam tuh. Cuma 2 saja. Tidak ada di sini dituliskan bicara pelestarian alam, lingkungan, apakah lagi itu, tanam pohon, membersihkan sampah, tidak ada. Ini. Itu berbeda sekali yang ada sekarang ini, yang muncul-muncul belakangan. Itu berbeda sekali. Kenapa? Karena tidak paham sejarah. Nah, ada juga segelintir orang mengabaikan ini. Kalau kita abaikan titik awal sejarahnya mahasiswa pencinta alam, kita anggap ini tidak ada. Kita itu ibarat anak yang lahir tidak jelas orang tuanya. Karena tidak jelas asal-usulnya. Kita menjadi pengingkar, salah satu pengingkar di muka bumi itu. Setelah mendengar ini harusnya Anda sikapi, Anda kumpul, bicarakan ini gitu. Anda diskusikan ini sejarah Anda itu. Tapi kalau itu tidak terjadi ya makin memperjelas bahwa memang ada semacam kegagalan dalam berpikir itu. Jadi ini poin-poin utamanya itu. Kemudian nanti setelah itu muncul Mapalawit, kan kemarin kita sudah jelaskan ya. Tidak ada hubungan dengan itu. Tidak ada. Nanti
Ya nanti di bagian lain kita akan bahas warna-warni organisasi kepencinta alaman di Indonesia itu. Karakter-karakternya itu terbaca semua itu. Perilakunya terbaca semua gitu. Jadi berbahagialah organisasi yang baru muncul. Kalau mendengarkan, menyaksikan ini, berbahagialah. Anda berbahagialah. Karena Anda masih mungkin untuk melakukan perubahan. Karena Anda baru muncul. Kalau yang sudah berkarat itu susah berubah itu. Nah, ini melengkapi penjelasan sebelumnya ya. Jadi kita tidak temukan di sini definisi pencinta alam atau pengertian pencinta alam, kita tidak temukan. Yang ada itu ya seperti ini tadi semua. Apa tujuannya itu. Kedua, justru muncul pekerjaan baru. Kita mencari definisi juga tentang apa definisi mahasiswa pencinta alam. Kita fokusnya di situ. Ini menjadi titik awal sejarah mahasiswa pencinta alam di bumi Indonesia ini itu. Supaya kita belajar menghargai orang-orang terdahulu itu. Agar Anda juga bisa dihargai oleh generasi yang akan muncul gitu. Jadi tidak ditemukannya. Kemudian pernah pada tahun 1969 Shogi wafat itu Shogi wafat 1969, dia wafat bulan Desember ya. Jadi sebelum wafatnya di tahun yang sama pernah terjadi itu, Shogi ditanya itu. Shogi ditanya. Ada seseorang bertanya kepada Shogi. Waktu itu Shogi mau berkunjung ke Gunung Slamet. Shogi dan kawan-kawan itu mau berkunjung ke Gunung Slamet. Kemudian seseorang bertanya kepada Shogi, "Hei Shogi," kira-kira gitu. "Hei Gi, Anda mau ke Gunung Slamet?" Nah, ya. "Untuk apa kalian itu ke gunung?" Itu muncul pertanyaan. Untuk apa ke gunung? Ini ditanya kepada Shogi. Kejadiannya tahun 69 itu. Waktu ditanya, Shogi tidak bisa menjawab. Dan tidak bisa langsung menjawab waktu itu. Dia diam. Shogi tetap ke Gunung Slamet. Nanti pulang dari Gunung Slamet, baru Shogi memberikan jawabannya. Jawabannya itu yang kemudian jadi populer. Kalau saya tidak keliru, itu juga dimuat di harian Kompas gitu. Nah, jawaban Shogi itu yang kita maksud pernyataan Shogi gitu. Nah, detailnya ya silakan dibaca catatan-catatan tua gitu. Jadi ada latar belakangnya. Latar belakangnya seperti itu, ada yang bertanya gitu.
Jadi pada tahun 1169 muncul pertanyaan, untuk apa kalian ke gunung? Untuk apa kalian ke gunung? Nah, pertanyaan ini diajukan kepada Sohogi dan kawan-kawan. Itu ceritanya. Kemudian Sohogi menjawab. Nah, jawaban Sohogi ini akan kami jelaskan gitu. Jawaban Sohogi. Kita merokok dulu ya. Silakan Anda buka catatan-catatan. Ada di catatan seorang demonstran, banyak itu. Di internet juga banyak gitu. Banyak orang malah tulis di kampus-kampusnya gitu. Tapi kira-kira mereka ngerti nggak itu? Jadi hanya jadi pajangan. Nah, kayak gitu. Tapi tidak dikaji gitu. Jawaban Sogi, baris pertamanya. Kami jelaskan apa sebenarnya tujuan kami. Ini poin pertama. Banyak orang baca, ya baca saja. Kami jelaskan apa tujuan kami gitu. Tapi tidak meneliti ini kalimat, pernyataan ini harus diteliti. Pertama, siapa yang dimaksud dengan kami? Itu dulu. Makanya kita harus lihat semacam asbabun nusulnya gitu, sebab-sebabnya. Ada yang bertanya, Sogi dan kawan-kawan mau ke Gunung Slamet. Kemudian pada waktu itu ada yang bertanya, untuk apa kalian ke gunung? Sogi tidak mampu menjawab pada saat itu. Pulang dari Gunung Slamet, baru Sogi menjawab, dan jawabannya itu, kalau saya tidak keliru, dimuat juga di Harian Kompas tahun 69 itu. Jawaban pertamanya, kami jelaskan apa sebenarnya tujuan kami. Siapa ini kami? Kita analisis. Yang ditanya Sogi. Sogi. Siapa lagi? Dia tidak sendiri, ada kawan-kawannya. Sogi dan kawan-kawan. Siapa ini kami? Apakah cuma ini? Tidak. Sogi itu anggota 007 Mapala Prasna Paramita Fakultas Sastra UI. Jadi melekat nama organisasinya ini. Berarti ini Mapala Prasna Paramita. FSUI. Nah itu. Siapa lagi? Generasi selanjutnya. Kalian-kalian yang mahasiswa pencinta alam itu. Ini generasi selanjutnya.
Itu yang disebut kami, Sogi dan kawan-kawan, seluruh yang ada di organisasinya, dan generasi-generasi mahasiswa pencinta alam. Itu yang dimaksud kami. Jadi kalian juga yang ada saat ini harus mampu jelaskan ke orang-orang untuk apa kami ke gunung gitu. Itu kewajiban Anda itu. Beritahu mereka, beritahu orang-orang itu. Karena banyak orang mempertanyakan itu. Untuk apa sebenarnya kalian ke gunung? Itu caranya berpikir. Jadi tetap ada hubungan gitu. Tugas kita itu menghubungkan konsepsi dan masa depan. Kita itu konseptual namanya. Diri konseptual. Kita itu konsepsi yang aktual gitu. Itu kalau menggunakan frasa-frasa sulit. Jadi ini. Jadi kalau saya anggota suatu organisasi mahasiswa pencinta alam, saya terwakili di dalam sini. Dan saya harus praktikan ini. Gitu. Bukan, oh itu Sogi, saya lain. Enggak gitu. Itu namanya Anda mengingkari sejarah. Jadi, Sogi menjawab, kami jelaskan. Nah ini, kami ini di sini. Kita hapus, selesai kata kami ya. Generasi masa pencintaan disuruh jelaskan kok. Jelaskan ke orang-orang, jelaskan ke pemerintah. Mengapa kalian ke gunung gitu? Kasih tahu mereka. Nah itu. Bedakan itu, jelaskan dengan membuat mengerti. Ini berbeda. Ya jelaskan. Soal dia ngerti atau tidak tergantung IQ-nya itu. Tergantung apakah dia itu orang yang berpikir atau yang tidak berpikir. Jelaskan saja. Tentu yang membenci kalian tidak akan mau mendengar penjelasan kalian. Tidak ada masalah, jelaskan saja. Jadi diminta jelaskan, disuruh bicara, bukan diam. Supaya tidak ada fitnah, jelaskan gitu. Nah itu, jadi disuruh jelaskan. Bukan disuruh membuat mengerti, berbeda itu ya.